Jumpa lagi dengan saya. Jadi pada kesempatan ini saya akan mencoba berbagi pengetahuan terkait dengan definisi operasional variabel. Terutama pada kesempatan ini saya akan lebih menekankan bagaimana cara yang cepat untuk bisa memahami dan mampu menulis atau merumuskan definisi operasional variabel. Baik, jadi dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang cara cepat memahami dan menulis definisi operasional variabel. Jadi variabel penelitian, salah satu hal penting yang harus dipahami adalah bagaimana supaya variabel yang akan diteliti dan tertuang dalam proposal penelitian itu dapat diukur, atau istilah lainnya measurable. Jadi supaya dia bisa diukur, maka variabel harus diidentifikasi dengan baik, ditetapkan dengan baik, kemudian selanjutnya dibuatkan definisi operasional. Karena apabila tidak dibuatkan definisi operasional, maka variabel tersebut akan sulit untuk diukur. Agar dia bisa diukur, maka salah satu caranya adalah membuat definisi operasional, sehingga siapapun yang akan melaksanakan penelitian tersebut, siapapun yang akan mengumpulkan data dan sebagainya, akan memiliki pemahaman yang sama tentang variabel yang akan diteliti. Sehingga alat ukurnya jelas, cara mengukurnya jelas, serta data yang dihasilkan dari variabel tersebut juga akan jelas. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan satu persatu tentang apa itu variabel, cara mudah memahami variabel atau jenis variabelnya, kemudian apa itu definisi operasional variabel, dan yang terakhir saya akan sampaikan contoh penulisan definisi operasional variabel. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, mahasiswa semuanya, jadi ini beberapa literatur yang kita bisa pelajari dengan baik. Ada beberapa buku, misalnya buku tentang metodologi penelitian kesehatan dan buku statistik kesehatan. Kebetulan dua buku ini saya tulis sendiri. Selanjutnya buku lain ada tentang Essential of Public Health Research Method. Kemudian ada Research Method in Community Medicine. Kemudian ada Understanding Nursing Research. Kemudian ada Essential of Nursing Research. Kemudian ada ini dari WHO, jadi Health Research Methodology. Kemudian ada buku tentang Social Research, dan terakhir yang cukup bagus dan isinya sangat lengkap, yaitu tentang Nursing Research. Nah, ini beberapa literatur atau referensi yang rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu bisa pelajari lebih jauh lagi. Nah, terkait dengan variabel, kita harus pahami dulu apa itu variabel. Ya. Jadi banyak ahli sebenarnya mendefinisikan tentang variabel. Salah satunya Pollitt and Beck ini, ya, mereka menyebutkan bahwa variable is something that varies. Ya. Jadi variabel itu adalah sesuatu yang bervariasi. Karena dia bervariasi, maka variasinya itu menyebabkan ada variasi dari satu orang ke orang lain, from one person to another. Ya. Jadi kalau kita mengukur si A, kemudian kita lanjutkan mengukur si B, hasilnya akan berbeda. Ya. Misalnya. Ya. Atau kita mengukur si C, hasilnya mungkin akan berbeda. Ya. Kemudian dalam variabel itu, salah satu hal penting yang menjadi indikasi atau indikator variabel yang baik adalah measurable, yang artinya dapat diukur. Jadi kalau kita mengatakan itu adalah variabel penelitian, maka kita harus pastikan variabel tersebut harus bisa diukur. Ya. Karena dia harus bisa diukur, maka harus ada alat ukurnya. Ya. Kemudian ada hasil ukurnya. Nah, sehingga variabel itu adalah sesuatu yang kita ukur, ya. Kemudian hasil pengukurannya kita sebut dengan data. Nah, tidak jarang mahasiswa atau rekan-rekan
ada yang masih bingung mungkin untuk membedakan antara variabel dengan data. Jadi yang kita ukur adalah variabel, sedangkan hasil pengukuran variabel kita sebut sebagai data. Contoh, misalnya variabelnya adalah berat badan. Jadi kita meneliti tentang berat badan pasien misalnya. Maka berat badan tersebut adalah variabel. Sedangkan hasil pengukuran berat badan itu kita sebut sebagai data. Ya, misalnya hasil pengukuran berat badannya berupa 50 kg, ada 60 kg, ada 75 kg, dan sebagainya. Jadi tiap orang berat badannya bisa berbeda-beda. Jadi satu orang ke orang yang lain. Ya, sehingga disinilah muncul namanya variasi ya, dari data yang dihasilkan oleh setiap orang yang diukur. Ya. Nah, ini adalah cara yang sangat mudah ya, untuk memahami jenis variabel. Jadi tidak jarang juga mahasiswa ketika kita mengajar misalnya atau mendidik mahasiswa atau memberikan penjelasan tentang variabel, ada beberapa mahasiswa yang masih sulit membedakan mana variabel bebas, mana variabel terikat, dan sebagainya. Ini adalah salah satu yang disampaikan oleh buku yang ditulis oleh WHO ya, yang memberikan contoh tentang hipertensi. Bagaimana hipertensi itu bisa menjadi variabel bebas, bisa juga menjadi variabel terikat, kemudian bisa menjadi variabel pengganggu maupun variabel penghubung. Contoh misalnya, ya, yang pertama, ini ada hypertension. Ya. Jadi hypertension atau hipertensi ini dapat menyebabkan coronary heart disease, ya. Jadi penyakit jantung koroner. Jadi hipertensi di sini sebagai penyebab dan coronary heart disease ini sebagai akibat. Ya. Nah, dalam hal ini hipertensi berperan sebagai independent variable. Jadi hypertension is independent variable. Jadi jelas ya, variabel independen atau variabel bebas ya. Karena dia menyebabkan terjadinya coronary heart disease. Nah, contoh kedua tentang hypertension juga, tetapi di sini penyebabnya adalah salt intake ya. Jadi intake garam ya. Jadi konsumsi garam. Jadi konsumsi garam yang berlebihan bisa menyebabkan hypertension ya, hipertensi. Hipertensi dalam hal ini dia sebagai variabel terikat atau dependent variable atau variabel dependent. Karena dia sebagai akibat ya, atau dia dipengaruhi oleh salt intake ya, atau intake garam. Nah, jadi jelas ya. Yang pertama hipertensi sebagai penyebab, dia sebagai variabel independen. Sedangkan ketika dia sebagai akibat, maka dia akan berperan sebagai variabel dependen atau dependent variable. Selanjutnya hipertensi ada di tengah-tengah. Sedangkan penyebabnya adalah obesity. Jadi obesity ini atau kegemukan ini bisa menyebabkan hipertensi. Sedangkan hipertensi bisa menyebabkan coronary heart disease. Tetapi dalam penelitian ini, peneliti meneliti pengaruh obesity terhadap kejadian coronary heart disease misalnya. Apakah ada pengaruh enggak obesity ini terhadap coronary heart disease, penyakit jantung koroner? Nah, hipertensi di sini ternyata dia sebagai variabel pengganggu, ya. Karena ketika kita meneliti obesity, kemudian pengaruhnya ke coronary heart disease, bisa jadi bukan obesity ini yang menyebabkan coronary heart disease, tetapi dia atau coronary heart disease ini disebabkan oleh hypertension atau hipertensi. Sehingga hipertensi di sini sebagai variabel pengganggu atau dikenal dengan confounding variable atau dia sebagai pengganggu, confounder. Kemudian contoh yang terakhir, hipertensi
juga ya, tetapi dia persis ada di tengah-tengah. Misalnya salt intake. Jadi salt intake ini, intake garam, bisa menyebabkan terjadinya hipertensi. Setelah dia hipertensi, kemudian terjadilah coronary heart disease. Dalam hal ini, hypertension ini sebagai penghubung dia. Jadi dengan intake garam tidak bisa langsung tiba-tiba coronary heart disease. Dari intake garam yang berlebihan akan menyebabkan hipertensi dulu. Dari hipertensi barulah terjadi coronary heart disease. Jadi peran hipertensi dalam hal ini dia sebagai intermediate variable atau variabel penghubung. Ini sering dikenal dengan intermediate variable. Jadi saya rasa sangat jelas bahwa hipertensi ini bisa dikatakan sebagai variabel independen ketika dia sebagai penyebab. Hipertensi akan menjadi variabel dependen atau variabel terikat ketika dia menjadi akibat. Kemudian hipertensi itu dia sebagai pengganggu apabila dia mengganggu hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Kemudian hipertensi bisa menjadi variabel intermediate ketika dia sebagai penghubung antara variabel bebas dan variabel terikat. Oke. Baik, saya lanjut tentang definisi variabel ya. Sebenarnya secara umum kita mengetahui ada dua definisi variabel ya. Ada yang memberikan definisi variabel secara konsep, ini yang dikenal dengan conceptual variable ya. Yang kedua, ada yang memberikan definisi variabel secara operasional. Ini yang kita sering sebut dengan definisi operasional variabel atau operational variable. Jadi ada dua ya, konseptual dan operasional. Oke. Nah, kita coba bahas satu-satu ya. Bagaimana dengan definisi konsep variabel? Jadi variabel didefinisikan secara konseptual. Karena secara konseptual maka sifatnya sangat luas ya, broad ya. Kemudian yang kedua, jadi definisi secara konseptual ini more abstract definition ya. Jadi definisinya lebih abstrak ya, dibandingkan dengan operasional. Dan definisinya ini betul-betul mengacu pada literatur yang relevan ya, yang terkait atau relevan literature. Kemudian yang ketiga, dia sangat berfokus pada atau berlandaskan pada theoretical literature ya. Jadi literatur secara teoritis. Kemudian pengalaman klinis peneliti atau kombinasi dari yang beberapa di atas ini. Apakah kombinasi antara pengalaman klinis dengan theoretical literature dan sebagainya. Kemudian karena dia konseptual, umumnya dia hampir sama atau sama dengan a dictionary definition. Ya. Jadi betul-betul definisi secara konseptual, ya. Atau misalnya bisa kita banyak lihat di kamus-kamus, khususnya kamus-kamus yang terkait dengan medicine misalnya atau kesehatan. Kemudian general meaning, ya. Jadi karena dia konseptual, sifatnya sangat general dan luas, maka sering dikenal sebagai general meaning ya, dari variabel yang akan diteliti ya, dari variabel tersebut. Ya. Kemudian more in depth, ya. Dan broader in scope, ya. Jadi scope-nya sangat lebih luas, ya. Dia dalam dan luas, ya, karena dia masih pada tataran konseptual. Selanjutnya, salah satu disebutkan juga dalam literatur bahwa definisi konsep ini jarang memberikan arah how to be measured. Jadi, ingat bahwa variabel tersebut semestinya bisa diukur. Atau ini yang kita kenal dengan measurable. Nah, dalam definisi konsep variabel, karena dia betul-betul memberikan definisi secara konsep, maka akan sulit untuk menentukan bagaimana mengukurnya.
Nah, supaya kita bisa menentukan bagaimana mengukurnya, alatnya apa, hasilnya nanti kira-kira seperti apa dan sebagainya, maka disitulah kita perlu membuat atau menulis atau merumuskan ya, definisi operasional variabel. Ya. Nah, ini beberapa hal terkait dengan definisi operasional variabel. Ya. Yang penting untuk diperhatikan dalam definisi operasional variabel adalah ketepatan. Ya. Jadi ketepatan bagaimana variabel tersebut akan diukur. Jadi harus tepat. Ya. Alat ukur yang digunakan, cara mengukur, dan sebagainya. Ya, ini yang kita kenal dengan measurable. Ya. Jadi bisa diukur. Kemudian, alat ukurnya apa? Atau tools or instruments. Ya. Jadi alat ukurnya atau instrumen yang akan dipakai untuk mengukur variabel tersebut apa? Nah, disinilah perlu ketepatan. Ini salah satu fungsi dari definisi operasional variabel. Kalau a conceptual definition is abstract, ya, jadi definisi secara konseptual itu sifatnya abstrak, sedangkan an operational definition is concrete. Jadi definisi operasional itu harus konkret, ya. Karena kita harus bisa mengukurnya. Ya. Kita tidak bisa menetapkan atau membuat definisi operasional, tetapi 100% memasukkan konseptual di definisi operasional, tidak bisa. Ya. Kita harus membuat definisi operasional yang memungkinkan peneliti untuk bisa mengukurnya dan menentukan alat ukurnya. Nah, ketepatan ini sangat perlu ya. Ini yang kita kenal dengan precise measurement. Jadi ketepatan dalam pengukuran. Nah, sehingga disitulah pentingnya membuat definisi operasional variabel. Nah, ini ada beberapa contoh ya terkait dengan definisi operasional variabel. Ya. Tetapi akan sangat bergantung pada apa yang diteliti, ya variabel apa yang diteliti. Saya ambil contoh yang sederhana saja, misalnya dalam penelitian deskriptif, ya, misalnya mahasiswa meneliti dengan judul penelitian tingkat pengetahuan remaja tentang protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19 di Kabupaten A. Jadi ini misalnya judul, ya, jadi sederhana sekali judulnya, hanya meneliti tingkat pengetahuan. Ya, tentang protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19. Nah, lalu bagaimana membuat definisi operasionalnya? Ingat, dalam membuat definisi operasional, kuncinya adalah harus bisa diukur. Karena harus bisa diukur, maka harus jelas definisinya, apa yang kita maksud dengan tingkat pengetahuan. Nah, kita coba lihat definisi operasional variabel tentang tingkat pengetahuan. Jadi tingkat pengetahuan adalah level pemahaman remaja. Jadi tingkat pengetahuan itu adalah level pemahaman remaja, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi remajanya sangat jelas ya, remaja laki-laki dan perempuan. Karena bisa jadi penelitian yang lain hanya meneliti laki-laki atau perempuan saja. Sedangkan di sini laki-laki dan perempuan yang berumur titik-titik sampai dengan titik-titik. Silakan ditentukan umurnya. Misalnya remaja berumur 15 tahun sampai 18 tahun misalnya. Di Kabupaten A tentang protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19 yang terdiri dari, jadi pencegahan yang dimaksud, protokolnya itu yang dimaksud terdiri dari penggunaan masker, ya, cuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari keramaian, atau yang sering kita kenal dengan 5M. Ya. Jadi menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari keramaian. Nah, variabel pengetahuan ini berskala ordinal. Ordinal di sini yang dimaksud adalah tinggi, sedang, dan rendah. Dan cara mengordinarinya, ya, cara mengordinalkannya atau melevelkan ini tinggi, sedang, dan rendahnya ini menggunakan Bloom cut-off point. Karena banyak cara ya untuk menentukan tinggi, sedang, rendahnya ini, nanti skornya berapa-berapa dan sebagainya, banyak patokan. Salah satu
yang umum digunakan termasuk dalam banyak publikasi jurnal internasional menggunakan Bloom's Cut-off Point. Jadi jelas di sini tingkat pengetahuannya itu adalah level pemahaman, level pemahaman. Nah, jangan sampai nanti membuat definisi operasional, contohnya tingkat pengetahuan adalah tingkat pengetahuan remaja laki-laki, sebaiknya tidak diulang, ya. Kalimatnya akan menjadi tidak bagus. Ya. Jadi tingkat pengetahuan adalah level pemahaman remaja laki-laki maupun perempuan. Ya. Atau bisa juga dibuat dengan kalimat yang berbeda atau kata-kata yang berbeda, tetapi jelas apa yang dimaksud pengetahuan, kemudian bagaimana skalanya nanti, ya. Kemudian subjeknya siapa, umur berapa dan sebagainya. Jadi betul-betul jelas. Kemudian di mana dan sebagainya, ya. Sehingga variabelnya dapat diukur. Nah, contoh yang kedua, misalnya penelitian tentang persepsi. Persepsi tenaga kesehatan tentang risiko penularan COVID-19 di rumah sakit. Definisinya adalah persepsi itu adalah pandangan tenaga kesehatan. Jadi tenaga kesehatan ini yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokter, perawat, dan bidan. Jadi 3 profesi kesehatan, ya. Dokter, perawat, bidan. Tentang peluang terjadinya penularan COVID-19 di lingkungan rumah sakit. Ingat, penularan COVID-19 dan di lingkungan rumah sakit. Nah, lebih lanjut dijelaskan lagi, persepsi dalam penelitian ini terdiri dari 4 hal, ya. 4 aspek, ya. Ada namanya perceived susceptibility, ya. Jadi persepsi terhadap risiko terkena, ya. Susceptibility. Kemudian benefitnya, ya, manfaat, kemudian severity, keparahannya, kemudian barriers, ya, dan yang terakhir cues to action. Ya. Nah, pengukuran persepsi ini menggunakan skala Likert, ya. Menggunakan pilihan jawabannya nanti, misalnya sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Jadi menggunakan skala Likert, ya. Di sini dibagi menjadi 5. Ada juga yang menggunakan 4, bahkan ada yang menggunakan 7 dan seterusnya. Ya. Kemudian sementara itu variabel persepsi adalah berskala ordinal. Jadi persepsinya diordinalkan. Jadi persepsi bisa diordinalkan, bisa dinominalkan dan sebagainya. Ya. Kalau ordinal misalnya tinggi, sedang, rendah. Ada yang persepsinya bagus, tinggi, ya, sedang dan rendah. Berdasarkan Bloom's Cut-off Point. Ya. Itu misalnya, ya. Ini ordinal, tinggi, sedang, rendah. Atau bisa juga dinominalkan, misalnya persepsinya positif, persepsi negatif. Ya, jadi dia bersifat nominal, ya. Atau persepsinya baik, persepsinya tidak baik, ya. Itu misalnya. Nah, kemudian yang berikutnya ini tentang penelitian korelasi, ya. Contohnya, ya. Hubungan antara dukungan keluarga dan kepatuhan minum obat pada penderita hipertensi di Kabupaten C. Jadi ada 2 variabel dukungan keluarga dan variabel kepatuhan minum obat. Selanjutnya kita buatkan definisi operasionalnya. Jadi dukungan keluarga, ya, yang dimaksud dukungan keluarga adalah bantuan atau support yang diberikan oleh keluarga kepada penderita hipertensi di Kabupaten C. Ya. Dukungan keluarga terdiri dari 4 dimensi. Ya. Ada dukungan emosional, informasional, ada instrumental, dan appraisal. Jadi ada 4 dimensi. Ya. Skala pengukuran yang digunakan yaitu skala Likert. Ya. Sangat mendukung, mendukung, ragu-ragu, tidak mendukung, sangat tidak mendukung. Dukungan keluarga ini berskala ordinal. Ya. Variabelnya berskala ordinal, tinggi, sedang, rendah. Menggunakan Bloom's Cut-off Point. Ya. Kemudian bagaimana dengan kepatuhan? Ya. Kepatuhan minum obat adalah kedisiplinan penderita hipertensi di Kabupaten C dalam mengkonsumsi obat antihipertensi setiap hari di rumah. Jadi kedisiplinan dia minum obat antihipertensi di rumah. Ya. Jadi sangat jelas. Kepatuhan tersebut diukur dengan kuesioner. Nah, alat ukurnya di sini dia menggunakan kuesioner
menggunakan MMAS, ya, Molesky Medication Adherence Scale. Ya. Jadi variabel kepatuhan ini berskala ordinal, juga berskala ordinal, tinggi, sedang, rendah. Dan bagaimana cara mengordinalkannya, sudah ada guideline yang bisa kita ikuti berdasarkan kuesioner MMAS ini. Ya. Nah, ini salah satu contoh tentang bagaimana membuat definisi tentang kepatuhan minum obat. Ya. Yang dimaksud kepatuhan di sini adalah kedisiplinan. Ya. Sedangkan dukungan keluarga yang dimaksud adalah bantuan yang terdiri dari 4 aspek, ya, emosional, informasional, instrumental, dan operasional. Selanjutnya ada juga yang membuat definisi operasional menggunakan tabel. Ya. Jadi ada yang menggunakan narasi, naratif, ya. Ada juga yang menggunakan tabel. Kalau menggunakan tabel, ya, kita bisa membuatnya kurang lebih seperti ini. Ya. Ada kolom nama variabelnya, jadi dukungan keluarga misalnya. Kemudian buatkan definisinya. Ya. Definisinya misalnya bantuan atau support yang diberikan oleh keluarga kepada penderita hipertensi di Kabupaten C. Dukungan keluarga tersebut terdiri dari 4 dimensi, yaitu dukungan emosional, informasional, instrumental, dan appraisal. Ya. Lalu alat ukurnya apa? Ya. Alat ukurnya berupa kuesioner, dukungan keluarga menggunakan skala Likert yang terdiri dari sangat mendukung, ragu-ragu, tidak mendukung, dan sangat tidak mendukung. Terakhir adalah lalu skalanya seperti apa? Skalanya adalah ordinal, tinggi, sedang, rendah, yang menggunakan Bloom scale of point. Ya. Nah, kalau menggunakan Bloom, ya, untuk tinggi itu skornya 79 sampai 100%. Kalau sedang itu 60 sampai 79%, sedangkan kalau rendah itu kurang dari 60%. Nah, itu menggunakan Bloom, ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan sedikit tentang bagaimana kita bisa memahami dengan cepat dan menulis dengan cepat sebuah variabel penelitian. Jadi tergantung dari apa yang kita teliti atau variabel yang akan kita teliti. Jadi bisa saya sampaikan atau bisa saya tekankan bahwa ketika mahasiswa maupun Bapak Ibu atau rekan-rekan menulis proposal penelitian, kemudian sudah menentukan variabel penelitiannya apa, maka langkah berikutnya adalah menulis definisi operasional variabel. Ketika menulis definisi operasional variabel, hal terpenting adalah pastikan bahwa variabel yang akan kita teliti itu dapat diukur atau dikenal dengan measurable. Supaya dapat diukur, maka buatkan definisi sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya, agar siapapun yang membaca variabel kita, membaca definisi operasional variabel kita akan jelas. Ya. Sehingga semua tim peneliti memiliki pemahaman yang sama tentang variabel yang akan diukur. Pemahaman sama yang dimaksud adalah sama pemahamannya tentang alat ukurnya apa, cara mengukurnya seperti apa, kapan mengukurnya, bagaimana proses pengukuran dan sebagainya. Ya. Nah, ini menjadi sangat penting ya dalam melakukan penelitian ya, karena betul-betul kita harus memperhatikan ada yang dikenal dengan istilah precise measurement ya. Jadi ketepatan dalam pengukuran ya, baik itu pengukuran variabel independen, variabel dependen, termasuk nanti kita juga harus memperhitungkan mana variabel pengganggunya. Supaya dia tidak mengganggu, maka kita harus jadikan dia sebagai variabel kontrol atau variabel pengendali. Atau variabel kendali atau kontrol variabel. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya, mudah-mudahan dapat menambah pemahaman Bapak Ibu, rekan-rekan maupun mahasiswa semuanya. Terima kasih.